Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Bu Niki Astria ya. Ya, Pak. Nah, hari ini kita akan ujian kompre berkenaan dengan materi bidang profesional di pendidikan profesi guru dalam jabatan. Silakan, kesempatan pertama saya berikan kepada Bu Niki untuk memperkenalkan diri. Silakan. Oke, baik. Perkenalkan, Pak, nama saya Niki Astria. Saya berasal dari Padang Panjang, tempat tugas di SMP Islam Jihad Padang Panjang, Pak. SMP Islam Jihad Padang Panjang dari SMP Islam Hijrah ya. Jihad, Pak, sekarang. Sebelumnya Hijrah ya. Sebelumnya di Hijrah, Pak. Oke, baik. Pertama saya ingin tahu apa yang telah Bu Nike siapkan untuk ujian kompre ini, modulnya apa? Modulnya ada materinya tentang sholat, Pak. Yang kedua ada materi tentang sujud sahwi. Yang ketiga Mhm. ada tentang P5, yaitu tentang kewirausahaan budidaya bayam, Pak. Pertama saya ingin mendalami materi sholat ini ya. Apa yang Bu Nike pahami terkait dengan sholat? Mulai dari kenapa sholat itu diperintahkan, kemudian apa yang harus diperhatikan ketika seseorang mengerjakan sholat, dan bagaimana pengaruh sholat terhadap akhlak. Ya, silakan. Oke, baik, Pak. Nah, sholat ini sebagaimana kita ketahui dalam ilmu fikih, sholat ini secara bahasa dapat diartikan sebagai doa, sedangkan secara istilah, sholat itu adalah suatu ibadah yang dilakukan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun tertentu sesuai dengan syariat Islam, Pak. Nah, kemudian di dalam sholat ini, sebagaimana diperintahkan, salah satunya itu terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 43, yang mana bunyinya, wa aqimus sholah wa atuz zakah tawarka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Nah, di mana di sana di dalam surah Al-Baqarah ayat 43 itu bahwa diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Nah, kemudian di dalam sholat ini perlu kita perhatikan bagaimana syaratnya, bagaimana rukunnya. Nah, sebagaimana rukun itu harus kita kerjakan. Apabila salah satu dari rukun itu tidak dikerjakan, maka tidak sah sholatnya seseorang. Nah, begitu pula sholat ini bisa apabila seseorang melaksanakan sholat sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat, maka akan berpengaruh kepada perilaku seseorang. Kalau sholatnya baik, maka perilakunya juga akan baik. Tetapi kalau sholatnya tidak sesuai dengan tuntunan rukun syaratnya, maka tentunya tidak akan berfaedah atau sia-sia saja amal yang dilakukannya. Tentunya itu juga akan berpengaruh kepada perilaku seseorang. Mungkin hanya itu, Pak. Apa dalil yang menjelaskan ada hubungan antara sholat dengan perilaku? Eh, ada, Pak, dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Yang mana bunyinya inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Nah, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, ini dalil yang membicarakan tentang bahwa sholat itu dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Selanjutnya, ada nggak contoh-contoh perilaku seseorang yang menggambarkan bahwasannya ada pengaruhnya sholat terhadap akhlak, atau sebaliknya contoh-contoh perilaku orang yang kelihatan mengerjakan sholat tapi akhlaknya tidak berubah? Oke. Nah, contoh dari seseorang yang melaksanakan sholat, kalau dia sholatnya baik sesuai dengan tuntutan sunat dan rukunnya, sesuai dengan rukun dan syarat-syarat yang diajarkan sesuai dengan Islam, maka tentu akan berpengaruh kepada perilakunya, bahwa orang yang melaksanakan sholat sesuai dengan tuntunan dalam Islam, maka seseorang tersebut akan bertakwa kepada Allah, mencerminkan dia berlaku perilaku takwa kepada Allah. Tentunya orang ini dia tahu dengan dia bertakwa kepada Allah, maka dia tahu dan yakin bahwa Allah selalu menjaga dan mengawasi setiap tingkah lakunya. Maka apapun yang ia lakukan, pasti ia akan selalu mengintrospeksi diri, apakah yang dilakukannya ini baik atau tidak. Nah, begitupun sebaliknya, bagi orang yang tidak
tidak sesuai sholatnya ini, contohnya rukunnya tertinggal, tidak sesuai dengan syaratnya, maka itu juga akan berpengaruh kepada akhlaknya. Contohnya orang dia rajin sholat, tetapi dari salah satu rukun itu mungkin ada yang ditinggalkannya atau dari syaratnya itu, maka tidak sah sholat yang dilakukan seseorang tersebut. Akhirnya berpengaruhlah kepada perilakunya. Contohnya dia sholat tapi masih ada juga gibah. Nah, atau dia melaksanakan sholat tapi masih ada juga yang namanya berbohong, mencuri, dan sebagai lainnya. Contoh perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Sebenarnya sujud sahwi ya. Sujud sahwi itu apa, Bu Oke. Nika? Sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan seseorang, baik itu di akhir sholat atau setelahnya, karena ada kekurangan baik dengan meninggalkan apa yang diperintahkan atau mengerjakan apa yang dilarang tanpa sengaja, Pak. Apa saja yang mengharuskan seseorang mengerjakan sujud sahwi? Oke. Sebab-sebab seseorang melaksanakan sujud sahwi ini, yang pertama apabila ia meninggalkan sebagian dari bagian sholat. Yang kedua, mengerjakan dengan sengaja atau lupa telah mengerjakan sesuatu yang membatalkan sholat. Yang ketiga, Membatalkan sholat. Contohnya apa? mengerjakan dengan Apakah sengaja atau lupa mengerjakan sesuatu yang contoh dari seseorang mengerjakan dengan sengaja atau lupa mengerjakan sesuatu yang membatalkan sholat itu, contohnya apa ya? Seseorang contohnya dia berbicara kan batal sholatnya. Berarti sujud sahwi dia. Apakah emang iya itu ketentuannya? Mengerjakan sesuatu yang menyebabkan batalkan sholat. Kalau sudah batal sholat, ngapain lagi sholat? Nggak bisa eh, lagi diganti dengan sujud. maksudnya di sini tanpa sengaja, Pak. Tanpa sengaja. Contohnya apa? Yang Contohnya membatalkan sholat itu apa? Misalnya buang air kecil, itu buang terkentut, misalnya buang angin. Kan eh, membatalkan sholat itu. Sengaja kalau nggak orang buang angin itu? Sujud sahwi nanti. tidak, Pak. Contohnya dengan seseorang dia lagi menggaruk-garuk melebihi dari 3 kali gerakan gitu, Pak. Sujud sahwi. Ini dari mana Bu Niki dapat sumber seperti itu? Kok baru sekarang Mbak saya dapat informasi bahwasanya mengerjakan sesuatu yang dapat membatalkan sholat diganti dengan sujud sahwi. Saya kira ini bid'ah ini ya, nggak ada ketentuan begitu. Hmm. Ya, saya belajar lagi, Ya. Bu Dike, pelajarin lagi apa syarat-syarat seorang guru sujud sahwi itu. Ada 4 penyebabnya. Dan tidak termasuk 4 itu yang Ibu sebutkan tadi. Oke. Apalagi yang lain kira-kira. Kemudian contoh yang lainnya yaitu eh, memindahkan rukun kauli atau ucapan yang bukan pada tempatnya, Pak. Contohnya apa? Contohnya seperti membaca Al-Fatihah dalam sujud, Pak. Hmm. Membaca Al-Fatihah dalam sujud. Itu diganti dengan sujud sahwi. Iya, Pak. Juga baru dengar saya. Nanti saya akan belajar lagi Bu Dike ya. Kalau ada Soalnya bukunya tolong berikan ke saya ya. di sini saya ada dapat sumber seperti itu, Pak. Di mana sumbernya? Apa bukunya? Saya di sini Apakah buku melihatnya pedoman atau buku fikih atau apa? dari Google saya ambil, Pak. Nah, itu salahnya. Nggak boleh belajar sama Google. Google itu belum tentu benar ya. Benar. Belajar dengan guru, ya, dengan sumber yang bisa dipercaya. Oke, nanti silakan kirim ke saya sumber itu dan saya akan pelajari dan saya akan koreksi. Ya, Pak. Oke, Ya, Pak. karena jangan sampai kita sebagai guru itu kalau kita salah menyampaikan ke siswa, tentu sesuatu yang salah kita berikan itu berbahaya. Dolun wadolun ya, dolun wadolun, sesat dan menyesatkan. Oke, Ya, Pak. apalagi yang ketiga, apalagi ya, Eh, yang kedua apa, itu koreksi itu. Jadi itu. apabila seseorang lupa dalam jumlah sholatnya, Pak. Jumlah sholat Ya, maksudnya, ragu dalam bilangan sholatnya. Contohnya, ia telah mengerjakan sholat 4 kali, sholat 5 kali, tapi dalam pikirannya dia mengerjakan 4 kali, gitu, Pak. jangan kali, nggak ada sholat kali itu. Rakaat, Pak. Hari semalam kita 5 kali, dia sholatnya 6 kali, tambah sholat apa lagi? Rakaat, Rakaat, ya, Pak. iya. Ragu atau berlebih atau kurang? Ragu, Pak. Ragu. Ya. Kalau berlebih gimana?
Kalau berlebih, kita ambil yang dianggap apa namanya? Oke. Oke. Kita Perkuat lagi tinggalkan ya. keraguan itu, Pak, dan kita ambil, Nah, kita yakini itu, Pak. tinggalkan keraguan diyakini. Mana yang ragu? Apabila kita ragu dalam jumlah bilangan rakaat sholat, nah maka kita Contohnya gimana? tinggalkan keraguan itu, Pak. Mm-mm. Nah, jumlah ragu jumlah Nah, rakaat sholat. Misalnya, contohkan bagaimana? jika Sholat ternyata, asar misalnya. ya, oke Pak, jika ternyata seseorang sholat asar 5 rakaat, maka Enggak, eh Bu Niki sholat asar. Ragu jumlah rakaatnya. Ragu antara berapa? antara 4 dan 5, Pak. Antara 4 dan 5. Itu udah lebih itu. Eh, Sholat asar cuma 4 rakaat. Nggak ada yang 5 rakaat. ya, sholat asar 4 rakaat, Pak. Ragunya 4 atau 5. Itu nggak ragu lagi. Yang ragu itu 3 atau 4. Ya kan? Kalau ragu 4 atau 5, selesaikan saja. Laksana salam aja nanti kan satu sahwi. Yang ragu itu ketika kita ragu jumlah rakaatnya antara 3 atau 4. Kalau ragu 3 atau 4, mana yang yakin? Kita Yang yakin pasti yakin itu apa? yang 4, Pak. Antara, hah? Ragu 3 atau 4? Yakin 4? Berarti nggak ragu lagi kalau udah yakin Kita 4 itu. tinggalkan keraguan itu, Pak. Iya, bagaimana meninggal kita ragu? Gimana meninggalkan keraguan itu? Sementara kita ragu. Ragu 3 atau 4? Yang yakin yang mana antara 3 dan 4 itu? 4 ragu nih. Nah, lalu diyakini 4. Bagaimana meyakini sesuatu yang ragu? Berarti kita ambil 3, Pak. Nah, kalau ragu 3 atau 4, ambil yang tidak ragu. Yang tidak ragu mana 3? Karena Ya. kalau 3 atau 4, yang 3 itu pasti. 4 itu yang belum pasti. Maka yakini 3, tambah 1 rakaat lagi menjadi 4. Walaupun nanti realisasinya ternyata sudah 4. Tapi kita tambah tadi ya. Maka dengan sujud sahwi tadi adalah untuk menghilangkan keraguan dan untuk mengganti kelebihan dari yang kita kerjakan. Ya. Ya, Pak. Oke. Apa lagi? Jadi perhatikan lagi nanti kalau memang Ibu Nike punya sumber yang mengatakan yang tadi yang saya protes tadi itu, tolong dikirim ke saya, di Japri saja. Saya Ya, akan pelajari dan saya akan koreksi. Oke? Pak. Ya, Pak. Selanjutnya saya minta Bu Nike membacakan ayat Al-Quran. Suratnya ditentukan atau pilih sendiri, Tidak, Pak? silakan. Ya. Pilih yang terbaik menurut Bu Nike. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم Sadaqallahul azim. Sadaqallahul Azim. Oke. Sekarang saya minta Bu Nike untuk menuliskan surat eh, apa tadi? An-Nazi'at ya. Naziat, Pak. Ayat 1 dan 2. Silakan. Ya, ya. Sudah, Pak?
Ya, silakan. Hmm. Perlihatkan. Ya. Oh, nggak kelihatan. Sini, Ganti backgroundnya. sini lampu mati, Pak. Oh, gitu. Tuh, Saya tunggu bentar, Pak. matikan backgroundnya. Hmm. Bentar, ya. Ya, bisa. Ya. Bentar, ya, Pak. Ada kelihatan. Backgroundnya mungkin dihapus, bisa nggak dihilangkan backgroundnya Background-nya. biar Ya. jelas tulisannya. Ah, oke. Sip. Udah. Udah. Oke. Silakan Bu Nike. Wanazi'ati gharqa sabiqati sabqa. Oke, baik. Demikian ujian kompetisi kita hari ini. eh, dan kita akhiri sesi ini dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillah. Demikian saja ya. Mohon maaf ya kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Sama-sama, Pak. Ya, kita harus belajar lagi ya hal-hal yang tidak benar itu mari kita pelajari kembali supaya kembali ke jalan yang benar lagi. Ya, Oke. Pak. Demikian kita tutup dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.